Apa kabar? Teman-teman selalu bersukaria dan sehat selalu ya. Bersama mama papa dan kakak adik di rumah. Teman-teman, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu ini. Mari kita angkat satu pujian, mari kita bersukaria. Teman-teman semua nyanyi ya. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dari kami hari yang indah Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau beribadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan tolong limpahkan kami dengan sukacita. Tuhan tolong pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita angkat satu pujian lagi yuk. Sungai Sukacitamu. Puji
sekarang kita akan menyaksikan firman Tuhan dari Kak Susan. Teman-teman harus saksikan ya. Selamat pagi adik-adik. Wah, pasti kaget ya, di atas kepalanya Kak Susan ada apa sih? Kira-kira ada apa ya? Ada yang tahu enggak? Di atas kepalanya Kak Susan ada apa? Atau ada yang berpikir, wah Kak Susan pinter ya bawa itu ya. Nah, orang Bali harus pinter bawa begini. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada yang penasaran ya apa yang ada di atas kepalanya Kak Susan, nanti kita akan lihat bersama-sama. Apa sih sebenarnya yang dibawa oleh Kak Susan pada hari ini? Ada keranjang-keranjang yang dijinjing itu apa sih? Ya, adik-adik sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, adik-adik hari ini bersuka cita enggak? Kak Susan percaya pasti adik-adik bersuka cita. Tadi loh Kak Adam sudah ajak kita nyanyi bersama-sama ya. Kita bersukaria bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kita sudah juga memuji Tuhan, sungai sukacitamu ya. Kalau ada adik-adik yang hari ini mungkin merasa sedih, ayo hilangkan kesedihannya. Kita mau datang kepada Tuhan ya. Tadi sudah bernyanyi untuk Tuhan dan Kak Susan berharap kita semua masih bersukacita oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada yang penasaran apa yang ada di atas kepalanya Kak Susan hari ini, mari kita lihat bersama-sama. Siap untuk melihat apa yang Kak Susan junjung hari ini dan apa yang ada di dalamnya? Oke, bersama-sama kita hitung ya. 1, 2, 3. Apa sih? Dadat. Semua bisa lihat enggak? Semua bisa lihat? Bisa lihat? Pasti bisa ya. Hari ini Kak Susan membawa keranjang, anggaplah ini keranjang ya. Membawa keranjang dengan di dalamnya ada sesuatu. Ada 2 macam benda atau makanan ya. Nah, ada 2 hal di dalam keranjang ini. Yang pertama, ini dia. Adik-adik tahu ini kan apa kan? Tahu kan? Nah, ini namanya roti ya. Kak Susan percaya adik-adik semua pasti suka makan roti, apalagi kalau rotinya dicelup-celup di dalam susu. Wah, pasti enak itu. Kemudian hari ini ada juga Kak Susan membawa tadadat. Apa ini? Ini namanya ikan. Ikan itu hidup di laut ya, sukanya berenang. Semua ikan pasti pintar berenang. Nah, adik-adik pasti ada dari adik-adik yang bertanya, kenapa sih Kak Susan hari ini membawa roti dan membawa ikan? Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan roti-roti ini dan ikan-ikan ini? Kira-kira ada di sini roti dan ikan, Kak Susan habis enggak kalau makan sendiri semuanya ini? Adik penasaran kan apa yang terjadi? Kemudian Kak Susan mau bilang apa sih hari ini? Firman Tuhan mau disampaikan tentang apa sih hari ini? Kok Kak Susan bawa roti dan ikan? Mari adik-adik yang membawa Alkitab, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes ya, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 ya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kak Susan akan bacakan, adik-adik dengarkan baik-baik. Yang membawa Alkitab perhatikan Alkitabnya baik-baik. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?"
kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi Kak Susan sudah membacakan ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Adik-adik pasti sudah memperhatikan kan? Nah, apa hubungan ikan dan roti yang Kak Susan bawa hari ini? Kita sudah bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, adik-adik. Nah, hubungan roti dan ikan yang Kak Susan bawa hari ini adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam tema Yesusku dahsyat. Apa adik-adik tema kita hari ini? Yesusku dahsyat. Oke, kalau Kak Susan katakan Yesusku dahsyat, adik-adik jawab di rumah masing-masing yes, yes, yes. Gitu ya adik-adik ya. Oke ya, siap? Ya. Tema kita hari ini Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi Kak Susan mau uji adik-adik ya. Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita lebih lanjut akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari Kak Susan pimpin dulu, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang dahsyat, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong apa yang kami dengar hari ini, apa yang kami pelajari, itu semua boleh memberkati kami dan menguatkan kami dan membuat kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, beri kami telinga dan hati seorang murid, sehingga kami dengan setia boleh mendengar dan pada akhirnya melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini bercerita kepada kita, berkata kepada setiap kita bahwa pada satu kali ketika Tuhan Yesus melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus dikerumuni begitu banyak orang. Adik-adik tahu dikerumuni? Jadi banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan Yesus berada, selalu ada banyak orang yang datang. Untuk apa? Untuk mendengar setiap perkataan Tuhan Yesus. Yang kedua, untuk melihat setiap hal ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini salah satu keajaiban yang Tuhan Yesus buat di dalam pelayanannya pada saat itu. Dan bagaimana orang-orang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini Kak Susan mengajak adik-adik semua untuk belajar Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Ya, Yesusku dahsyat. Bukti kedahsyatan Tuhan Yesus hari ini. Dia memberkati, dia menjadikan 5 roti dan 2 ikan itu memenuhi seluruh kebutuhan 5.000 orang laki-laki. Adik-adik pernah ngebayangin enggak? Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja Tuhan Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki. Memang Alkitab tidak mencatat pada saat itu apakah juga ada ibu-ibu pada saat itu, ada perempuan-perempuan pada saat itu, ada anak-anak pada saat itu. Tetapi fokus yang mau dibawa oleh Tuhan pada saat ini melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kedahsyatannya, kehebatannya dengan
memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Satu kali pada saat Tuhan Yesus melakukan tugas pelayanannya, begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Tuhan Yesus benar-benar memperhatikan mereka. Tuhan Yesus tahu ya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Entah itu hanya sekedar mendengar perkataan-perkataannya, atau mungkin dari mereka yang memang sungguh-sungguh ingin mendengar kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan juga ada dari mereka yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat hati mereka pada saat itu. Tuhan Yesus melihat apa yang sedang mereka rasakan pada saat itu. Tentu sebagai manusia ya, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka itu lapar ya. Mereka itu perlu diberikan makan dan diberikan minum adik-adik ya. Kalau adik-adik sudah berjalan jauh ya, pasti adik-adik lapar, adik-adik haus. Dan mereka juga seperti itu ya. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus juga merasa lapar, dan Tuhan Yesus tahu itu. Mereka merasa lapar. Lalu Tuhan Yesus memanggil salah satu muridnya yang bernama Filipus. Dia katakan, "Filipus, di mana kira-kira kita bisa menemukan makanan untuk mereka yang sebanyak ini?" Lalu Filipus katakan, "Guru, Tuhan, kalau roti yang hanya seharga 2 dinar tidak cukup ya. Roti mungkin kira-kira sekecil ini tidak cukup akan memberi mereka makan yang jumlahnya sangat banyak ya." Padahal adik-adik tahu firman Tuhan mencatat Tuhan Yesus sangat tahu apa yang menjadi isi hati Filipus pada saat itu. Tuhan Yesus pun tahu apa jawaban yang akan diberikan oleh Filipus pada saat itu ya. Tapi Tuhan Yesus sengaja melakukan itu. Tuhan Yesus mau lebih tahu lagi apa reaksi dari Filipus pada saat itu. Adakah keyakinan di dalam hati Filipus bahwa guru yang selama ini dia ikuti, Tuhan yang selama ini dia percaya, sanggup mengadakan sesuatu apa yang tidak pernah dia pikirkan? Adik-adik sudah mendengarkan tadi jawab Filipus. "Tuhan, kalau hanya roti seini tidak cukup untuk memberi makan kepada mereka." Ya, lalu salah satu dari murid Tuhan Yesus yang lain yang namanya Andreas ya, dia katakan, "Oh, guru, ada anak kecil yang membawa 5 jelai roti dan 2 ikan di sini." Tuhan Yesus katakan, "Panggil dia ke sini." Lalu Tuhan Yesus mengambil roti-roti itu. Tuhan Yesus mengambil ikan itu. Ya, apakah pada saat itu juga kemudian Filipus masih tetap kurang yakin? Apakah dengan 5 roti dan 2 ikan itu sanggup memberikan makan sebanyak ini? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan itu, kemudian Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur untuk berkat yang ada. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ya, dari 5 roti dan 2 ikan itu, hal yang tidak terduga sama sekali Tuhan Yesus lakukan. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan itu, 5 roti dan 2 ikan itu, ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, berdoa, memberkati makanan itu, maka dia menyuruh murid-muridnya untuk membagikan makanan itu. Berikan makanan ini kepada semua orang yang ada di tempat ini. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? 5 roti dan 2 ikan itu ketika Tuhan memberkati, 5.000 orang laki-laki itu makan dengan puas. Apakah berhenti sampai di situ? Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, roti-roti yang masih lebih itu kumpulkan, masukkan di dalam keranjang. Ternyata apa adik-adik? Tuhan Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Apa yang terjadi? Dari 5 roti dan 2 ikan itu, ketika para murid mengumpulkan sisa-sisa yang masih ada, kelebihan dari apa yang sudah dibagi, ada sisa berapa adik-adik? Ada sisa 12 keranjang. Ada sisa 12 keranjang. Dahsyat gak adik-adik? Dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Ya, dia luar biasa.
secara akal pikiran kita, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan sangat tidak mungkin memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Biasanya laki-laki makannya lebih banyak ya daripada perempuan ya. Apa yang terjadi adik-adik? Allah yang kita percaya teruji, terbukti kedahsyatannya hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang laki-laki makan dengan kenyang, makan dengan lahap, malah ada sisa 12 keranjang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang sanggup membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita semua? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mungkin di rumah adik-adik hanya ada makanan 1 piring saja. Firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, ketika yang 1 piring itu ada, kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, maka berkat Tuhan akan turun di dalam makanan sepiring itu. Dan tidak mustahil, apa yang tidak mungkin bagi kita, apa yang tidak mungkin bagi adik-adik menjadi mungkin. Karena apa? Berkat Tuhan yang tercurah itu, walaupun 1 piring akan mampu memberi makan seisi keluarga kita. Percaya adik-adik? Amin adik-adik? Tuhan Yesus dahsyat, Dia mampu melakukan itu dalam kehidupan kita. Jika 5 roti dan 2 ikan, Tuhan sanggup menjadikan itu makanan yang sangat cukup, bahkan lebih bagi 5.000 orang laki-laki. Apapun yang ada pada kita hari ini, Tuhan sanggup mempercukupkan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Adik-adik mungkin selama ini berpikir, wah saya kecil, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus sanggup menyatakan kedahsyatannya kepada adik-adik. Walaupun kecil, Tuhan mampu menjadikan adik-adik menjadi pribadi yang membawa pengaruh yang besar bagi banyak orang, bagi lingkungan dimanapun adik-adik berada. Apa yang Tuhan inginkan? Serahkan hidup adik-adik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai adik-adik. Serahkan apa yang adik-adik punya hari ini, Tuhan akan memberkati, dan itu akan mempercukupkan kita semua. Bukan hanya adik-adik, tetapi semua keluarga adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini sekali lagi mengajarkan kepada kita, mari terus percaya kepada Tuhan. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita, sangat mungkin bagi Tuhan. Karena Yesus adalah Allah yang dahsyat. Yesusku dahsyat. Apa adik-adik? Yes, yes, yes. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini akan memberkati adik-adik, membuat adik-adik semakin percaya kepada Tuhan, ya, karena Dia adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup mengerjakan segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin. Ayat hafalan untuk kita minggu depan terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Sekali lagi adik-adik, Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Silakan adik-adik hafalkan itu. Firman Tuhan atau ayat hafalan itu berbicara bahwa Tuhan menyediakan apapun yang kita perlukan, sekalipun menurut kita itu tidak mungkin. Sekali lagi, bagi Tuhan selalu mungkin. 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah kita yang dahsyat. Yes, yes, yes. Tuhan memberkati. Teman-teman sudah dengarkan cerita tadi yang disampaikan oleh Kak Susan. Tuhan kita memang luar biasa ya. Dan teman-teman jangan lupa ayat hafalannya ya. Teman-teman, sekarang kita sudah tiba untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita angkat satu pujian, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Kak Susan akan memimpin kita dalam doa.
12 keranjang. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita akan berdoa, Kak Susan akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Terima kasih untuk berkat Tuhan melalui firman-Mu hari ini yang boleh meneguhkan kami untuk kami terus percaya kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang dahsyat di dalam hidup kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami sungguh mungkin bagi Engkau untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, mohon berkat-Mu untuk kami semua dan kami bersyukur pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sampai jumpa lagi.